Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini hari ke berapa? Hari keempat kita PTM, tetapi kalian baru masuk ke dua kalinya ya. Untuk peraturannya dari dinas itu seminggu masuk 2 kali. Jadi nanti kalian masuk hari Selasa dan Kamis. Terus yang kloter A Senin dan Rabu. Lah nanti di minggu berikutnya nanti akan ditukar. Jadi yang nanti hari Senin yaitu kloter B, terus yang hari Selasa itu kloter A, hari Rabu kloter B, hari Kamis kloter A gitu. Biar nanti ketemu guru mapel. Nah, kemarin ketemunya siapa? Pak Aryo, guru mapelnya. Belum ketemu Pak Har tuh. Nah, nanti Pak Har tuh jadwalnya hari Senin. Nanti biar ketemu. Nah, gitu. Kan ketemu di situ pelajarannya. Nah, Bro Putri. Halo Putri. Ya, belum gabung Putri, masih terkoneksi. Ah, gitu. Ya, untuk pembelajaran 1-2 ini kita ke tema. Nah, ini ada info ya, kalau info belum resmi tapi kalau sesuai kalender dinas atau jadwal dari dinas mulai minggu depan itu kalian sudah penilaian tengah semester. Kalau jadwalnya ya, cuma itu belum resmi. Tapi kita nunggu jadwal resminya. Nah, jadi minggu depan tuh kalian sudah penilaian tengah semester. Nah, cepet ya, cepet gak? Nah, PTS nanti penilaian akhir, nah, akhir semester, terus semester 2 naik ke kelas 6 habis itu lulus cepet ya. Ya. Halo Putri, sudah bisa mendengar suaranya Pak Asin yang di rumah? Halo Wahyu, Dayantri, selamat bergabung. Nah, Iya, Pak. itu baru 2 teman kalian Putri dan Wahyu. Ya silakan kameranya dinyalain biar teman kalian di kelas bisa melihat kalian. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Fadil dipimpin berdoanya.
Ya, sebelum mulai pembelajaran ya untuk refresh saja, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, ya bernyanyinya mau kita lagu nasional, mau lagu apa? Atau mau dikasih liriknya? Kulon Koto 5, kayak kayak TK saja. Ya, lagu apa? YouTube. Nah, Indonesia Pusaka ya. Bisa nggak Indonesia Pusaka? Kita bareng-bareng. Yang di rumah boleh ikut bernyanyi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Lah kok lemes nyanyi nih? Yang keras dong. Nah, yang keras. Ulangi lagi ya. Ya. Halo Karisa, selamat hadir. Nah, kita ulangi lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai dibuai dibesarkan dibesarkan tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup banyak iklan. Ya, hari ini kita sampai ke kemarin tema 2, subtema 3 pembelajaran. Kemarin berapa? Ayo yang Zoom, yang ikut
yang ikut Zoom kemarin. Kemarin tuh sampai pembelajaran T3, sekarang berarti pembelajaran 4, heeh, halaman 109. Nah, at kalian coba perhatikan itu. Itu ada gambar apa? Nah, ada daun, terus ada orang, nah caping, capingnya pakai caping. Lah, ini ini apa? Tanaman apa? Nah, itu adalah salah satu contoh bibit tanaman. Nah, salah satu contoh bibit tanaman, yaitu tentang usaha penjual bibit tanaman. Nah, itu usaha penjual bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan. Halo, waalaikumsalam. Ya, ayo, Jivia. Nah, itu duduk di belakangnya Fajar, Jivia. Nah, Jivia sudah ada buku tema, ya, dibuka ya. Halaman 100 berapa tadi? 109. Ya, nah itu. Bayang Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Nah, jasa penjual tanaman. Nah, membayangkan. Nah, nah, di situ, bayangkan jasa penjual tanaman. Nah, kok bayangkan jasa. Berarti banyak enggak itu jasanya penjual tanaman? Banyak atau enggak? Nah, sangat bermanfaat. Nah, penjual tanaman itu menjual tanaman. Misal contohnya yang bisa dimanfaatkan tanaman apa? Ya, tanaman seperti rambutan, mangga, terus apa lagi? Terus apa? Lengkeng, anggur, dan lain-lain sampai pohon jati, pohon sengon. Nah, itu kan tanaman. Itu akan kalau tumbuh besar itu akan bermanfaat bagi kita. Selain kita dari tanaman kita mendapat apa? Ayo, dari tanaman kita mendapat apa? Mendapat apa? Ayo, mendapat apa? Ya, oksigen. Kan itu menghasilkan oksigen udara. Nah, itu tanaman. Selain menghasilkan oksigen apalagi? Ya, bisa buahnya. Contohnya tadi rambutan, kelengkeng, anggur dan lain kan buahnya itu bisa kita manfaatkan itu. Terus bisa diambil daunnya seperti daun jati, terus daun apa? Pepaya. Ya, pepaya bisa daun pepaya, terus daun pisang. Nah, terus diambil batangnya kayak apalah, pohon jati, pohon sengon yang dimanfaatkan sebagai membuat meja, membuat kursi. Nah, itu adalah jasa dari penjual bibit tanaman. Nah, jika tidak ada penjual bibit tanaman, kita bisa enggak untuk menanam sendiri? Bisa enggak? Ya bisa. Kita bisa dari misal ada bijinya, terus ada juga itu apa, kita bisa namanya itu mencakok itu, tapi kan perlu waktu juga gitu. Dia menyediakan bibit
bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijau dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen selalu tersedia, maka kesehatan akan terjaga. Nah, jadi kita harus menjaga oksigen. Nah, jadi seperti ya kita masih ada ya di lingkungan sekitar kita banyak tanaman ya, kita masih tersedia oksigen yang segar. Nah, jika kalian berada yang tidak ada tanaman, gedungnya tinggi-tinggi, kalian mendapatkan oksigen segar nggak itu? Nah, sedikit mendapatkan oksigen segar karena sudah banyak polusi udara yang terkena. Makanya kita perlu menanam. Selain menanam pohon yang besar-besar, kita juga bisa menanam tanaman yang kecil-kecil, tanaman hias. Nah, seperti bunga, nah, mesti orang tua kalian pasti suka, ada yang suka, yaitu menanam bunga, gitu. Nah, sekarang kamu tahu betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Nah, yang sudah hadir di rumah Rafli, Karisa, Wahyu, dan Putri. Nah, Rafli. Menjadi seorang penjual tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan hidup. Nah, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi penjual itu memenuhi kebutuhan hidup. Dia menjual untuk memperoleh apa? Ya, uang. Nah, kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi kemarin ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Produksi, distribusi, dan Distribusi. konsumsi. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lain. Nah, meskipun berbeda, setiap kegiatan ekonomi itu harus kita hargai. Nah, jadi kita harus saling menghargai. Jadi kayak contohnya kita di lingkungan kita, itu ada penjual, ada pembeli, ada penyalur barang. Nah, kita harus saling menghargai. Tuh. Jadi misal ada penjual, walaupun penjual tersebut misal contohnya itu penjual itu tidak suka ditawar-tawar, ya kita harus hargai. Kita enggak kita ke sana, kok nggak boleh ditawar, ya kita nggak usah apa, kita nggak usah ngamuk atau, naik naik darah untuk, "Kok kok gitu nggak mau ditawar?" Nggak usah. Ya udah kalau nggak usah ditawar kita pindah ke tempat yang lainnya gitu. Nah, tuh jadi kita harus saling menghargai. Terus setiap penjual memiliki caranya sendiri. Misal contoh penjualnya, kalau sekarang kan di Semarang kalau kalian ke Indomaret mesti tidak dikasih plastik toh. Nah, kita harus menghargai. Misal nanti contohnya diterapkan di pasar, kalian membeli apa, misal contohnya ya membeli sayuran, tidak dikasih plastik, dia tidak apa, ya kita saling menghargai, gitu. Dan contohnya kalau kalian membeli, uang kembalinya itu dari pedagang masih kurang. Nah, kalian juga menghargai, ya udah nanti diambil nanti kalau sudah ada gitu. Misal contohnya kali uang kembalinya kurang 2.000, dapat dagangnya itu tidak ada uang receh. Misal mau menukarkan juga tidak ada. Nah, jadi nanti kalian harus menghargai. Menghargai apa?
nanti diambil hari berikutnya atau lain waktu. Nah, misal ke sana lagi, "Sudah ada belum, Bu?" Gitu, tanyain gitu. Jangan dipaksain harus itu saja, kamu beli mau pulang, ditungguin sampai dia mencari uang tukar, misal tidak ada, penjualnya tinggal itu saja, lah kan masih kesulitan mencari uang tukar, kita harus menghargai, diambil lain hari, mampir ke sana, "Bu, sudah ada belum? Uang saya kemarin sisanya 2.000 belum dikembalikan." Nah gitu. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Nah, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Nah, jadi misal contohnya gimana? Misal Fadil mempunyai toko sembako, terus siapa? Arul mempunyai juga toko sembako, ya itu harus bersaing dengan sehat. Misal contohnya, nah, yang Arul dibeli 3 orang, terus Fadil dibeli 10 orang. Nah, itu adalah rezekinya, tidak lah, itu harus bersaing sehat, harganya harus sama, harus sesuai dengan pasar, nanti itu sehat. Misal contohnya karena Arul itu tidak suka, dia bercurang, mengakali, dia mengakali pergi ke tokonya Fadil, lah misal sembakonya tuh dikasih apa gitu, kasih kutu atau apa biar pembelinya itu lari, itu tidak boleh, harus bersaing sehat gitu, Bu. Ya tidak boleh gitu. Terus yang kedua, menghormati usaha orang lain, tidak iri, ya tadi contohnya seperti itu, tadi juga. Jadi kalau kita cuma pembelinya 3, yang lain 10, ya kita tidak boleh iri, kita bersyukur sudah diberi, ada yang pembeli, rezeki itu sudah diatur sama sama Tuhan. Nah, kita harus bersyukur, dapat sedikit bersyukur, dapat banyak bersyukur. Nah, terus yang ketiga yaitu menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan orang lain. Nah, menjunjung tinggi setiap pekerjaan orang lainnya. Jadi contoh, misal ada pekerjaan kalau di toko sembako kan kadang ada yang tukang angkut. Nah, kita harus menghargainya, menjunjung tinggi, tidak membedakan. Nah, ada pelayan dan tukang angkut. Nah, misal itu tidak membedakan yang misal dikasih makan. Nah, tidak membedakan yang penjaga toko dikasih makan yang enak, terus yang tukang angkut dikasih makan yang enggak begitu enak. Nah, itu tidak boleh gitu, harus sama-sama enak gitu, tidak harus menjunjung tinggi setiap pekerjaan itu sama. Tuh, yang keempat tuh meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif. Nah, meniru sikap yang positif. Nah, jadi yang positif tuh ditiru. Nah, contohnya tadi tokonya Fadil tuh setiap Jumat tuh melaksanakan Jumat berkah, bagi-bagi makanan. Nah, itu bisa ditiru. Itu. Nah, kalau nggak bisa meniru tersebut yang tidak apa-apa, kita harus berbuat baik, melayani dengan baik, gitu. Sikap positif itu tidak harus kita berbagi. Nah, kalau kita penjual itu harus melayani dengan baik, tidak misal contohnya ada pembeli yang menawar, misal contohnya harganya 10.000, ditawar 5.000, lah kita nggak boleh marah, kita menolaknya dengan pelan-pelan, "Mohon maaf, ini harganya 10.000," gitu. Karena kualitasnya segitu harganya, gitu. Nggak boleh marah, ditawar 5.000
nggak boleh marah, "Ya udah kalau nawar gitu nggak usah beli di sini, ini harganya 10.000 kok, kamu tawar murah banget," gitu. "Cari yang lain," gitu, nggak boleh. Kita harus menjelaskan dengan baik. Itu adalah sikap positif. Nah, halo Ilham, selamat bergabung. Iya, Pak. Ilham bergabung. Ya, nah, selain tadi apa, penjual bibit, itu ada contohnya lagi yaitu ada petani. Nah, petani, nah, ia melakukan usaha penanaman padi lah ini petani padi. Nah, petani dan memelihara tanaman. Nah, kegiatan tersebut meliputi penyamaian, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengairan, pengendalian hama, penyakit, serta memanen hasil ya. Itu adalah petani padi. Banyak sekali yang dilaksanakan sebelum dia memanen itu. Itu manen padi aja kita membutuhkan waktu, ya kalau nggak salah itu 3 sampai 6 bulan sekali. Itu baru panen. Lama nggak itu? Nah, lama sekali. Nah, itu. Kegiatannya penyemaian itu harus kita olah dulu. Terus pengolahan tanah lah, tanahnya harus diolah dulu, dibajak. Nah, sekarang sudah ada mesin bajaknya. Kalau dulu pakai apa? Bajak hewan, pakai kerbau. Wah, itu membutuhkan waktu yang lama. Sekarang kan cuma agak cepat pakai mesin. Kalau masih tradisional pakai hewan membutuhkan waktu yang lama. Harus penanaman, pemupukan. Nah, pemupukan aja kadang apa? Kena hama. Tuh. Petani menghasilkan beras kemudian diolah menjadi nasi ya yang kalian makan itu. Ada yang nggak suka makan nasi nggak di sini? Suka nasi semua ya? Ya alhamdulillah. Ya kok. Wajar kalau pakai masker yang bagus. Jangan itu ya. Nah, nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu nasi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena jasa petani kita dapat makan nasi. Nah, itu jasa petani kita itu sangat bermanfaat. Tetapi di dalam prakteknya kita di pemerintahan tuh kadang udah petaninya kita berusaha keras, masih ada yang impor. Nah, petani kita kurang dihargai. Nah, kita harus menghargai. Nah, jadi kalau tidak ada petani padi lagi, sawahnya dijadikan perumahan, nah, kita semakin sulit mencari nasi. Udah semakin sulit, apalagi udaranya berkurang, karena kan menghasilkan udara juga itu padi. Nah, kalau ditanami dibangun rumah, bangun apartemen, terus gedung yang tinggi-tinggi, itu berkurang enggak nanti? Nah, maka kita perlu saling menghargai. Nah, menjadi seorang petani adalah salah satu kegiatan ekonomi ya seperti tadi. Seperti yang lainnya ada pedagang, nelayan, pegawai dan lainnya. Nah, nah, setiap orang tuh
dalam melakukan kegiatan ekonomi harus mempunyai rasa tanggung jawab lah. Itu mempunyai tanggung jawab. Nanti kalau kalian sudah besar mau udah kegiatan ekonomi, nah itu harus mempunyai tanggung jawab seperti sekarang. Tanggung jawab kalian berarti apa kalau sekolah? Apa? Ya belajar. Itu. Kalau sudah kalian nanti sudah bekerja, ya tanggung jawabnya apa? Harus bekerja dengan sesuai dengan kemampuan kamu dan bidang kamu. Nah, jika kalian nanti menjadi guru, berarti harus mengajar dengan baik. Terus jika kalian menjadi apa, polisi atau tentara, harus melayani masyarakat dengan baik. Terus apalagi misal pegawai bank harus melayani nasabah dengan baik. Itu. Langsung ada pengusaha harus mencari investor yang baik. Jangan tidak itu mencurangi investor. Nah, tuh. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama itu ketidakharmonisan dalam hubungan antar masyarakat. Nah, itu jika tidak mempunyai tanggung jawab, tidak harmonis. Misal contohnya kalian, misal di sekolahan kalian berkelompok, tugas kelompok. Nah, salah satu teman kalian itu tidak merasakan tanggung jawab. Misal contohnya itu membawa apa ya? Contoh suruh membawa buku cerita, kan untuk menggambar. Nah, itu tidak dibawa. Nanti kalian suka nggak sama teman kamu kalau udah dipunyai tanggung jawab tidak dibawa? Nah, akan merasa tidak suka lah, keharmonisan akan luntur. Yang biasanya main bareng karena dia sering tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka temannya akan menghilang. Nah, terus tidak ada kerukunan antar masyarakat. Nah, tidak ada kerukunan antar masyarakat. Dan tidak semakin rukun. Nah, yang ketiga yaitu hidup menjadi tidak tenang. Itu. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan tanggung jawab, hidup tidak akan tenang. Misal, kalian kan tidak mempunyai teman lagi. Kalian mau ke sana sendiri, ke sini sendiri, tidak akan tenang. Nah, nanti contohnya kalau kalian ada gawean di rumah, misal contohnya lah, misal contohnya kalau gawean di rumah misal ada apa, selamatan atau apa, itu tidak akan lagi. Eh, tuh. Dalam menjalankan kegiatan nih, kamu telah mau mengetahui cara menghargai. Bagaimana sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam kegiatan hubungan dengan pesaingnya. Tadi harus saling menghargai. Nah, tuh, dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan rasa tanggung jawab. Ya, tadi harus merasakan tanggung jawab. Tidak boleh tidak bertanggung jawab. Itu penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, ketenangan dalam bermasyarakat. Jadi kalau kita melaksanakan tanggung jawab, pasti teman kita akan banyak. Gitu. Contohnya Pak, berteman, contoh kelompok, nah pasti kalian bertanggung jawab terus. Pasti kalian teman kalian yang lain akan pengen berkelompok dengan kamu. Nah, itu tanggung jawab.
Nah, bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Nah, tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan tidak keharmonisan dalam hubungan antar masyarakat. Nah, tadi sudah. Terus kekacauan terjadi di mana-mana. Nah, terus tidak ada kerukunan, tadi sudah. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab tidak akan terciptanya ketertiban, ketenangan, keamanan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, biasakan bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita merenungkan ini. Di sekolahanmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga yang di rumah juga ya. Nah, bagaimana jika semua orang di sekolahanmu tidak merasakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Coba silakan kalian renungkan, kalian jawab tersebut. Coba ayo di buku, nah, itu dipahami. Nah, di sekolahanmu ada kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahanmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Ayo dikerjakan. Coba, ayo. Yang di rumah boleh mengerjakan. Ayo dibuka buku tulisnya. Ayo coba. Yang di rumah juga ya mengerjakan. Nanti yang di rumah juga nanti membacakan. Nanti Pak Asin pilih salah satu atau salah dua. Ayo coba direnungkan. Tadi kan sudah belum anu ya. Ntar tak keluarin itu aja dulu. Maaf Pak, pertanyaannya apa tadi? Bentar tak bukain. Nah, pertanyaannya itu di sekolahanmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahanmu tidak melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing? Apa yang akan terjadi? Nah, coba ditulis jawabanmu pada buku tulis. Ayo direnungkan. Pak, jawab berapa Pak? Boleh banyak
Boleh. Kalau cuma 3, Bisa diulangi lagi, Pak. Gimana? Pertanyaannya bisa diulangi lagi. Di layar kelihatan nggak itu? Ada apa presentasi? Benar. Kelihatan nggak Ilham? Atau Kelihatan, Pak. nah itu presentasinya yaitu yang ayo renungkan. Di sekolahanmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahanmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang Pak, akan terjadi? kalau jawabannya 3 boleh. Boleh. Yang di rumah karena ini Zoom-nya memakai gratis itu hanya 40 menit. Ini tinggal 1 menit ya, nanti akan live sendiri, nanti gabung lagi setengah 10 ya nanti. Karena kita terbatas, kita gratis Zoom-nya. Nanti akan keluar sendirinya, nanti Zoom-nya akan mati sendiri. Ini tinggal 1 menit. Nanti kalau keluar sendiri, nanti silakan gabung di waktu yang kedua yaitu setengah 10. Tadi sudah pasti buat jadwal.